Pertama musafir. Orang musafir ini doanya diterima, sangat mudah. Kenapa? Karena orang musafir ini orang yang perlu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sulit, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-safaru qit'atun minal azab. Sungguhnya safar itu adalah potongan dari siksaan atau kesulitan. Bagaimana tidak? Dia bersafar, dia meninggalkan makanan yang biasa dia makan, dia meninggalkan minuman yang biasa dia makan, dia meninggalkan tempat tidur yang biasa dia tidur di situ, ya. Dan sampai sekarang namanya safar tetap tidak enak. Mau Anda safar dengan kelas bisnis tetap saja tidak enak. Lebih enak di rumah, tidur, gelar tikar, kasih kasur, makan nasi, tempe goreng, kangkung tumis, itu lebih enak. Daripada ente duduk di kelas bisnis kemudian datang makanan Eropa, makanan Arabik, lebih enak di rumah, benar. Ya. Alhamdulillah saya sudah naik bisnis ring ya, alhamdulillah. Qatar Airlines, Saudi Airlines, apalagi airlines yang lain ya, Garuda Airlines, safar luar negeri ya, maksud saya. Jadi mau saya, bagaimanapun lebih enak tidur di rumah. Meskipun yang pramugari yang lain cantik, lebih enak istri yang lain. Jadi lebih enak di rumah. Tidak enak. Itu safar dengan kelas bisnis di pesawat. Apalagi kalau safar zaman dulu. Naik onta, di bawah terik matahari. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Ya, melewati gurun pasir, apalagi di zaman dahulu. Kesulitan. Kalau zaman sekarang safar saja masih sulit. Apalagi zaman dahulu. Belum kalau kita pulang, badan pegel, sakit, belum jet lag. Ya, setengah mati. Ya. Kadang kalau saya pulang dari Saudi ke Indonesia, saya sudah sangat ngantuk, saya tahan. Harus saya tidur meskipun ngantuk berat. Misalnya saya pulang jam 3 atau jam 4, terkadang jam 12 sampai di rumah, saya tahan, saya enggak mau tidur. Karena kalau saya tidur siang nanti malam jam 2 saya bangun. Masih mata-mata Saudi. Maka saya harus tahan dengan berat sampai badai Isya, begitu badai Isya tidur sehingga subuh bisa bangun lagi dengan normal jadi mata Indonesia. Jet lag enggak gampang. Intinya safar itu tidak enak. Karena safar tidak enak, Allah berikan banyak keringanan. Di antara keringanan yang Allah berikan, orang yang musafir sholatnya dikosor. Bahkan sholat kosor lebih afdal daripada sholat 4 rakaat. Oleh karenanya Nabi selama safar tidak pernah sholat 4 rakaat. Nabi selalu sholat dikosor 2 rakaat. Bahkan boleh jamak. Bahkan boleh apa? Jamak. Keringanan apa lagi? Biasanya kalau duhur 4 rakaat sebelum duhur. Terus sholat 4 rakaat qobliyah, sholat 4 rakaat, kemudian sholat ba'diyah berapa? 2 rakaat atau 4 rakaat, sudah berapa ini? 12. Kemudian datang ke masjid sholat asar, 4 rakaat qobliyah, bukan qobliyah tapi sholat sebelum asar ada orang 4 rakaat, sholat 4 asar lagi 4 rakaat, 8. 8 tambah 12 berapa? 20 rakaat. Sekarang cuma jadi 4, bayangkan. 2 rakaat, duhur, 2 rakaat apa? Asar. 20 jadi 4, potong berapa itu? Potong banyak. Tapi itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suka kalau kasih keringanan diambil keringanannya. Itu khusus buat orang musafir. Orang musafir kalau musafir dia boleh batal puasanya. Boleh batal puasa. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia boleh berbuka diganti dengan hari-hari yang lain. Boleh. Waktu dia bersafar, ya, bahkan meskipun safarnya tidak susah, tapi kalau dia statusnya musafir, dia boleh berbuka. Cuma para ulama khilaf mana lebih afdal, berbuka atau melanjutkan puasa. Tapi kalau boleh berbuka semuanya sepakat. Selama dia statusnya musafir, dia boleh berbuka apa? Berbuka puasa. Ya. Kenapa? Karena dia musafir. Di antara rahmat yang Allah berikan kepada musafir, doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Salasu da'watin yustajabna la syakka fihinna." 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi untuk dikabulkan. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya, doa kebaikan. Atau dalam riwayat doaul walid ala waladihi, doa orang tua untuk keburukan anaknya. Dua-duanya mudah dikabulkan. Makanya seorang hati-hati kalau lagi marah sama anaknya, jaga mulutnya, ya. Jaga lisannya. Jangan sampai dia bilang anaknya mampus kamu, nanti mampus beneran, hati-hati. Ya. Jangan. Hati-hati, ya. Jadi jaga lisan, doakan kebaikan. Kalau orang Arab marah itu apa? Dia ngucapin baik-baik. Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu.
Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki. Kalau lagi marah dia ngomong seperti itu. Ya, lagi marah. Lagi biasa seorang kalau lagi marah ucapkan doa-doa yang baik. Karena bisa jadi doa seorang dikabulkan terutama terhadap anaknya. Jadi maksud saya, safar sendiri itu merupakan sebab dikabulkannya apa? Doa. Kemudian yang kedua, yutilu safar. Dia sudah lama bersafar. Dan seorang semakin lama bersafar, kata para ulama, semakin kuat sebab dikabulkan doanya. Belum pulang ke rumahnya, terpisah dari kampungnya, terpisah dari anaknya, dari istrinya, ya, kesedihan yang dia rasakan. Enggak enak kalau kita tinggal di luar ya. Saya dulu waktu kuliah, ya, belajar waktu masih S1, belajar ke Madinah. Istri di rumah, ya, belajar 9 bulan. Ya, nanti libur 3 bulan. Terus tahun berikutnya lagi, belajar 9 bulan. Sedih. Ya. Meninggalkan istri dan anak selama 9 bulan. Ya. Nanti pulang lagi 3 bulan. Berangkat lagi, pulang lagi, sudah ada anak berikutnya. Pergi lagi, pulang lagi. Pergi lagi, pulang, anak berikutnya lagi. Tapi menderita, ya, jauh dari keluarga. Tinggal di kampung orang lain, ya, tidak enak. Makanya semakin dia lama bersafar, semakin doanya semakin mudah dikabulkan. Nah, orang ini bukan sekedar musafir yang Nabi ceritakan. Dia sedang bersafar dan dia sudah lama apa? Safarnya. Sebab yang ketiga, kondisinya yang semerawut. Kata Nabi SAW, Ash'atha akbar. Rambutnya semerawut dan penuh dengan debu. Dan kondisi semerawut ini jauh dari kesombongan. Allah suka dengan orang yang berdoa jauh dari kesombongan. Makanya doa yang paling mudah dikabulkan tatkala dia sedang sujud. Kata Nabi SAW, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Rabbnya tatkala dia sedang apa? Sujud. Fa'akthiru fihi doa. Kata Nabi, makanya perbanyaklah doa. Kenapa? Orang sedang sujud, dia jauh dari kesombongan. Dia sedang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kepalanya yang sangat dia hargai dan dia hormati, dia letakkan di tanah. Sambil dia mengucapkan, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci engkau yang maha tinggi. Dia mengakui ketinggian Allah, dia mengakui kerendahan dia, maka saat itu doa sangat mudah dikabulkan. Oleh karenanya dalam hadis, tatkala jamaah haji sedang di padang Arafah, Allah banggakan jamaah haji kepada para malaikat, di hadapan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila ibadi haula'i, ja'uni syu'than ghubran, ushidukum anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku datang berhaji di padang Arafah dalam kondisi rambut penuh debu, dalam kondisi semerawut. Persaksikanlah, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Ya. Jadi kondisi yang semerawut, yang susah. Orang yang musafir, apalagi zaman dulu, dia tidak sempat bergaya, berias. Ya. Kondisi dia semerawut. Ya. Apa mau yang dia sombongkan? Orang terkadang sombong dengan bajunya. Orang terkadang sombong dengan penampilannya. Sementara dia rambut semerawut, penuh dengan debu. Apa yang mau dia sombongkan? Ya. Apalagi Nabi SAW bersabda, Rubba ash'ad akbar madfu'un bil abwab. Lau aqsama ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang rambutnya semerawut, penuh dengan debu. Kalau dia ketuk pintu mau bertamu ditolak oleh orang. Kenapa? Orang ini siapa? Dalam kondisi semerawut, dalam kondisi hina. Tapi kalau dia berdoa atas nama Allah, Allah akan kabulkan apa? Doanya. Maka orang ini, dia melakukan salah satu sebab dikabulkannya doa. Yaitu dia jauh dari kesombongan. Dia di dalam kondisi sulit, dalam kondisi lagi membutuhkan bantuan. Tatkala itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang jauh dari kesombongan ini juga sebab dikabulkannya doa. Oleh karenanya seorang tatkala istisqa, melakukan salat minta hujan, keluar dengan baju yang penuh dengan tawadhu, dengan kondisi merendahkan diri, kemudian mohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Kemudian sebab yang keempat, dia mengangkat kedua tangan tatkala berdoa. Yamudu yadaihi ila sama. Yamudu yadaihi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya, dan ini sebab dikabulkannya doa. Kata dalam hadis, kata Nabi SAW, Inna Allah hayyin sittir, atau hayyun karim, yastahyi min abdihi, idha rafa'a yadaihi ilaihi, an yaruddahuma sifran khaibatain. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke Allah, lantas Allah mengembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara disunahkan seorang tatkala berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kondisi mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seorang minta kepada orang, mintanya begini. Kepada Allah benar-benar dengan kedua tangannya, menunjukkan bentuk kehinaan di hadapan Allah Subhanahu. Bahkan Nabi kalau salat istisqa, Nabi sampai mengangkat kedua tangannya. Hatta yura bayadu ibtaihi, sampai kelihatan dua putih, dua ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Terkadang Nabi mengangkat sampai tinggi, Nabi sampai begini. Sampai atas ini ke arah langit, ini ke bawah. Terkadang Nabi mengangkat seperti ini. Ada beberapa cara Nabi SAW berdoa. Di antaranya begini, ya. Di antaranya begini. Di antaranya sampai Nabi mengangkat seperti ini. Saking Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, semakin kita membutuhkan kepada Allah, semakin dia tinggi mengangkat kedua tangan kita sebagaimana dilakukan oleh Nabi tatkala salat istisqa, ya. Ada orang kata gini, Allah ya Allah, kenapa hutangnya banyak ya? Enggak apa-apa, terserah. Silakan berekspresi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enak kita minta sama Allah, enggak usah malu-malu. Kita sama orang kita sama Allah, ente bangun malam, orang semua sedang tidur, silakan ente berekspresi di hadapan Allah sepuas-puasnya. Tunjukkan kehinaan antum, maka Allah mudah mengabulkan doa orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala di padang Arafah, bayangkan Nabi waktu haji, Nabi SAW wukuf di atas onta. Setelah sholat duhur dan asar jamak takdim, Nabi naik dengan ontanya, kemudian Nabi di bawah Jabal Arafah, Nabi menghadap kiblat dan di antara kiblat dengan Nabi ada Jabal Arafah, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari duhur sampai maghrib, ya. Dari duhur sampai maghrib. Bahkan disebutkan tatkala ontanya bergerak-gerak, Nabi pegang dengan tangan kirinya, tangan kanannya tetap mengadah ke langit minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi berdoa di padang Arafah dengan penuh khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta berjam-jam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan kaidah, semakin seorang merasa hina di hadapan Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang merasa membutuhkan kepada Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara makhluk tidak, semakin kita butuh kepada makhluk kita semakin hina. Semakin kita minta-minta kita semakin hina. Semakin kita merendah kita semakin hina. Adapun di hadapan Allah tidak, semakin Anda menghinakan diri Anda di hadapan Allah, semakin tidak butuh kepada makhluk, Anda semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berjam-jam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan kepada jamaah haji. Antum nanti di padang Arafah punya waktu berjam-jam, 3 jam, 4 jam, apalagi kalau musim panas, siang sangat panjang. Silakan berdoa sepuas-puasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bingung minta kepada Allah, baru 5 menit permintaan sudah habis. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, ampuni dosa-dosaku, anak-anakku, istriku ya. Kemudian lunasi hutang-hutangku. Habis itu bingung minta apa ya? Subhanallah. Banyak yang perlu ente minta. Untuk keperluan dunia perlu antum minta, untuk anak, istri, keluarga, untuk keperluan akhirat, dosa-dosa yang orang tahu dan orang tidak tahu, hidayah, fitnah yang luar biasa di atas muka bumi ini. Banyak perlu antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi berdoa dari duhur sampai maghrib, ya, waktu yang panjang itu Nabi SAW. Bagaimana lagi dengan kita? Ya, harusnya kita lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangan tatkala berdoa. Hanya saja para ulama sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan mengangkat tangan ada 3 model ya. Hadis-hadis tentang mengangkat tangan tatkala doa ada 3 model. Yang pertama, kondisi-kondisi yang Nabi angkat tangan sallallahu alaihi wasallam. Kondisi-kondisi Nabi tidak angkat tangan. Yang ketiga, tidak kondisi-kondisi yang tidak ada dalil khusus. Dalil
menetapkan atau menolak atau menafikan, tidak ada. Contoh kondisi-kondisi Nabi angkat tangan, contohnya tadi apa? Di Arafah. Nabi angkat tangan. Kemudian contohnya di Safa Marwa. Safa apa? Safa Marwa. Contohnya salat istisqa. Salat istisqa. Ini contoh. Nabi berdoa dengan mengangkat apa? Kedua tangan. Dengan istisha juga minta agar hujan diberhentikan. Waktu Nabi SAW lagi khutbah, tiba-tiba ada orang Arab Badui mengatakan, Ya Rasulullah, halakatil amwal, mengqata'ati subul. Ya Rasulullah, sudah binasa hewan-hewan, jalan-jalan sudah, sarana-sarana sudah susah. Berdoalah agar Allah turunkan hujan. Maka Nabi berdoa, angkat tangan, tiba-tiba hujan datang. Pas itu pas khutbah Jumat ya, bukan istisqa. Tapi boleh istisqa tatkala khutbah Jumat. Maka datanglah hujan, kemudian walam nara asyam sabtan, kata Anas bin Malik, seminggu kami tidak lihat matahari, hujan selama seminggu. Minggu depan hari Jumat datang lagi orang tersebut. Ya Rasulullah, hujan enggak turun, enggak berhenti-berhenti ya Rasulullah. Minta berhentikan hujan. Maka Nabi berdoa lagi, angkat tangan. Allahumma hawalaina wala alaina ya, alal akam dan seterusnya. Rasulullah, ya Allah pindahkanlah hujan tersebut, jangan di kami tapi di sekitarnya, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Maka awan pun pecah, kemudian hujan pergi ke tempat yang lain, Nabi juga angkat tangan. Istisqa tadi saya sebutkan, Nabi angkat tangan sampai kelihatan apa? Kedua putih kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi tidak angkat tangan seperti doa dalam salat. Doa tatkala sujud. Doa di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kan isinya doa itu semua. Isinya doa ya. Kemudian doa tatkala apa? Tasyahud. Itu juga, tapi Nabi tidak pernah angkat tangan. Ya. Nabi doanya dengan mengisyaratkan jarinya. Fa asyara bi usbu'ihi yad'u biha. Nabi tatkala tasyahud, kata sang perawi, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan telunjuknya dan Nabi berdoa dengan telunjuk tersebut. Nabi tidak begini doanya, tapi apa? Begini. Ini contoh. Ya, Nabi tidak angkat tangan. Contohnya khutbah Jumat. Tatkala khutbah Jumat, hadis Umar bin Ruwaibah, dia melihat salah seorang khalifah, Bishr bin Marwan kalau enggak salah ya, dia salah seorang khalifah berdoa tatkala Jumatan mengangkat kedua tangannya. Maka dalam Sahih Bukhari, maka dia berkata, qabbahallahu hatainil yadaini. Laqad ra'aitu Rasulullah sallam alal mimbar ma yazidu ala an asyara bi usbu'ihi. Kata sahabat tersebut Umar bin Ruwaibah, semoga Allah memburukkan kedua tangan khatib ini. Sungguh aku melihat Nabi SAW di atas mimbar dan Nabi tidak pernah kecuali hanya mengisyaratkan dengan telunjuknya. Oleh karenanya sunnahnya kalau seorang khatib di atas mimbar, kalau dia berdoa maka dia isyaratkan dengan apa? Jari telunjuknya ya. Menunjuk kepada tauhid. Silakan dia tunjuk seperti ini sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengangkat kedua tangannya karena sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Nah, ada kondisi-kondisi di mana tidak disebutkan Nabi angkat tangan atau tidak. Ya. Contoh misalnya, maka di sini perlu ditinjau angkat tangan atau tidak. Contohnya seperti doa-doa harian. Seperti doa masuk WC, doa keluar WC, doa keluar rumah, doa masuk rumah, itu semua ada doanya. Doa mau makan, doa setelah makan, ada doanya semua ya. Seperti doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal au azil au uzal au azlim au udhlam au ajhal au juhala alayya. Ini doa keluar rumah. Ya. Seperti masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seperti doa setelah wudu. Seperti doa setelah azan. Ini semua doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah zikir-zikir tersebut angkat tangan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab ya. Para ulama memandang seandainya zikir-zikir tersebut angkat tangan, pasti ada sahabat yang meriwayatkan karena Nabi selalu melakukannya. Nabi selalu melakukannya. Ya.
Pasti Aisyah cerita Nabi kalau setiap keluar rumah Nabi Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala. Tapi ternyata tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Bukan tidak boleh, tapi kita bicara mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Apakah berzikir dengan angkat tangan atau tidak angkat tangan? Karena dalam kondisi Nabi pernah angkat tangan, Nabi juga pernah tidak angkat tangan. Nah, kondisi-kondisi yang Nabi tidak disebutkan angkat tangan atau tidak, inilah mahal ijtihad. Mana yang lebih pas angkat tangan atau tidak, ya. Kalau doa kita bisa bagi dua, ada doa yang berupa zikir. Allah alam doa yang berupa zikir ini sepertinya tidak angkat tangan, ya. Karena tidak diriwayatkan Nabi setelah wudu angkat tangan, tidak diriwayatkan. Nabi misalnya keluar rumah angkat tangan juga tidak diriwayatkan. Nabi zikir pagi petang juga tidak disebutkan Nabi angkat tangan. Maka doa-doa yang maknanya seperti zikir harian, ya, tidak disebutkan Nabi angkat tangan. Tetapi kalau doa-doa yang isinya hajat, seperti seorang sholat malam kemudian berdoa, maka dia angkat tangan. Contoh seperti antara adzan dan iqamat, ya. Bainal adzanain, adzan dan iqamat, du'aun la yurad, ada doa yang tidak ditolak. Maka seorang berdoa angkat apa? Angkat tangan, seperti itu, ya. Jadi kalau kita punya doa hajat, ada keperluan, minta kepada Allah, angkat kedua tangan. Ya. Adapun zikir-zikir yang biasa dilakukan, sebaiknya tidak angkat tangan karena tidak diriwayatkan dari Nabi. Seandainya Nabi angkat tangan, pasti banyak sahabat yang meriwayatkan. Tapi seandainya ada yang angkat tangan pun tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan. Kemudian di antara sebab yang dilakukan oleh orang ini, dia ilhah, dia mengulang-ulang. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia mengulang-ulangi permintaannya. Dan ini juga di antara sebab dikabulkannya doa. Ibnu Mas'ud berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a salasan." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi berdoa Nabi ulang 3 kali. Ya, karena orang kalau minta kepada Allah 3 kali dia ulang, menunjukkan dia khusyuk, menunjukkan dia serius, menunjukkan dia merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud menyebutkan hadis itu tatkala Nabi sedang salat di depan Ka'bah, tahu-tahu ada orang Quraisy Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, yang meletakkan kotoran di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sujud dalam kondisi ada kotoran perut unta di pundaknya. Nabi sujud lama sekali. Sampai akhirnya ada yang lapor kepada Fatimah, bapakmu sedang diganggu. Maka Fatimah masih kecil pun datang memindahkan kotoran tersebut. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang-orang Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi ulang tiga kali. Jadi mengulang-ulang doa itu dianjurkan. Dan orang ini waktu berdoa dia ulang-ulang, ya Rabbi, ya Rabbi. Di antara sebab dikabulkannya doa bertawasul dengan nama Allah Ar-Rabb. Makanya doa-doa kita dapat dalam Al-Quran kebanyakannya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Doa-doa para anbiya juga demikian. Seperti doanya Nabi Adam dan Hawa, Rabbana zalamna, Rabbana Rabbi sama saja, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Al-Quran banyak sekali. Dalam Rabbi ghufirli, ya, banyak. Jadi Rabbi, seorang berdoa dengan bertawasul dengan Rabb, karena sifat rububiyah Allah itulah yang berkaitan dengan pengabulan doa. Allah yang menciptakan. Rabb itu artinya yang maha pencipta, yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki. Ini makna Rabb. Oleh karenanya tatkala seorang berdoa yang paling pas dia mengucapkan apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya, banyak, ya. Rabbana wala tuhammilna, ya. Rabbana wala tahmil alaina. Rabbana, Rabbana banyak dalam Al-Qur'an. Maka seorang tatkala berdoa hendaknya dia bertawasul dengan kata Rabb. Nah, perhatikan di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang ini telah melakukan 6 sebab dikabulkannya doa. Amal soleh, doa adalah amal soleh. Ternyata tidak dikabulkan. Kenapa? Gara-gara ada satu penghalangnya. Tidak dikabulkan kenapa? Dia makan haram. Makan hasil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Bisa jadi pakaiannya haram. Bisa jadi motornya hasil haram. Bisa jadi mobilnya hasil haram. Bisa jadi rumah tempat tinggalnya hasil haram. Kenyang dari hasil yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa dikabulkan? Nah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bisa dikabulkan?
Apakah ini maksudnya pasti tidak dikabulkan? Para ulama mengatakan tidak. Kata para ulama, bagaimana? Fa anna yustajabu lidzalik? Ini istib'ad, yaitu sulit untuk dikabulkan. Tetapi bukan berarti pasti tidak dikabulkan. Bukan berarti, tapi orang-orang yang kerjaannya seperti ini, makan haram, hasil haram, sangat sulit dikabulkan doanya. Tetapi kalau Allah ingin dikabulkan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikan saya katakan kepada kawan-kawan yang mungkin masih bekerja pada instansi yang haram atau perbuatan haram, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuat mereka bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan haram tersebut. Menangis, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar mereka dimudahkan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram dan digantikan dengan pekerjaan yang halal.